Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Listiawati dengan NIM 210321100003. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah terdiri dari bahan organik, mikrofauna, makrofauna, bakteri, dan fungi tanah. Peranan bahan organik di dalam tanah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, 2. Memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, 3. Memperbaiki biologi tanah. Memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. 1. Membentuk agregat tanah, 2. Membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, 3. Memperbaiki kompaksi tanah, 4. Mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan, yang kelima, memperbaiki aerasi tanah. Memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. 1. Sebagai sumber unsur hara atau nutrisi. 2. Dapat menetralkan keasaman dan kebasaan tanah. 3. Meningkatkan KTK tanah. 4. Meningkatkan ketersediaan hara. Memperbaiki biologi tanah. 1. Sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. 2. Meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme. 3. Menjaga kesehatan tanah. 4. Menambah kandungan humus tanah. 5. Sebagai bahan remediasi tanah. 6. Meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Mikrofauna tanah. Mikrofauna tanah terdiri dari bakteri tanah dan fungi tanah. Bakteri tanah. Ada 5, yaitu yang pertama ribosom, yang kedua nukleoid, yang ketiga membran sitoplasma, yang keempat flagel, dan yang terakhir kapsul. Bakteri kelompok fungsional ada 4, yang pertama bakteri dekomposer, yang kedua bakteri mutualis, yang ketiga bakteri patogen, yang keempat bakteri litotrof atau kemoautotrof. Fungi tanah tersusun dari filamen panjang atau hifa. Hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium yang terlihat seperti akar. Lalu dinding sel fungsi tersusun dari kitin dan glukan reproduksi seksual, spora dari fusi 2 nukleus. Lalu reproduksi aseksual, spora tidak dari fungsi 2 nukleus, yakni dari mengkoloni substrat segar. Yang terakhir, pada kondisi atau stadium tertentu, miselium menghasilkan spora bercabang dan menghasilkan hifa baru. 5 kelas fungi, yang pertama Aoomycetes, yang kedua Zygomycetes, yang ketiga Ascomycetes, yang keempat Deuteromycetes, yang kelima yaitu Basidiomycetes. Makrofauna tanah. Makrofauna terdiri dari cacing, rayap, semut dan kumbang, Eurybatid-mites, dan yang terakhir hewan pengerat. 1. Cacing tanah untuk memperbaiki struktur tanah. 2. Rayap untuk ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke mound, lalu ditahan dari siklus biogeokimia sampai sarang rusak. Yang ketiga, semut dan kumbang untuk mentranslokasikan dan mencerna bahan organik. Yang keempat, Eurybatid-mites memakan mikroflora, bahan tanaman, dekomposer atau perombak bahan organik, memindahkan nutrien atau unsur hara, dan membawa mikro dan mesofauna. Yang kelima, hewan pengerat untuk menggumpalkan dan mengaduk tanah. Biologi tanah. Biologi tanah yaitu studi mengenai komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisika dan kimia tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh 1. Iklim, yaitu curah hujan, suhu, dan kelembapan. Yang kedua, tanah, yaitu pH, porositas, kelembapan, dan toksisitas. Yang ketiga, vegetasi seperti hutan, padang rumput, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.